Walaisa ini siapa yang meninggalkan sunnahku kata Nabi, dia bukan umat. Nah, masih ngaku kan dari umat apa tidak? Itu surat cinta. Iya, ngaku umat Muhammad tapi tidak dicontoh oleh Muhammad ngirim surat. Nah, sekarang sudah mudah ngirim surat melalui SMS, ya kan? Masukkan SMS ke sana. Ngirim surat melalui Facebook, melalui blog. Nah, itu sudah salah satu. Ngikut sunnah itu ya. Nah, coba baca blog saya, Mr. Rafi Blog. Itu dari ribuan sekaligus video kita ini masuk ke YouTube. Nah, ada di Facebooknya Rafi Jamari dan ada juga di blog saya namanya Mr. Rafi Blog. Ya, di luar biasa. Bali. Wah, ini juga rekamannya. Mantap. Apa ini, Edi? Wah, ini langsungnya. Semangat ya. Kamu kasih deh. Bali. Bisa kita lanjutkan cerita kita? Udah 10 menit apa? 10 menit. Udah ulang. Menit 1. Ayo sambil. Kita malam ini Lanjut. malam gembira ya, jangan diharap anggap kita belajar serius ini. Nah, kita S3 saja, serius, santai. Jadi santai kita. Aja lah orang nongkrong di depan kedai-kedai di malam minggu kita di sini ya. Doanya sambil kita nongkrong gembira dan dapat ilmu. Ya kan? Berkah. Malam minggu kita tuh berarti ya. Oke. Kita lanjutkan ceritanya ya. Nah, setelah 2 hari 2 malam, Bali. nah Nabi Muhammad SAW menerangkan lagi kepada Abul Masih Aiham Wih, dan apa nih, Bang? Kamu mau kencing? Kata Nabi Kencing. Muhammad SAW, hei teman-temanku, para ikhwan sekalian, katanya, bukankah Nabi Isa itu lahirnya ke bumi ini memakai ibu? Iya. Lewat ibu dia? Iya. Nah, apakah Tuhan memerlukan ibu? Tidak. Nah, kalau begitu Nabi Isa itu bukan besar, karena dia punya ketergantungan kepada ibu. Syarat-syarat untuk menjadi Tuhan itu tidak punya ketergantungan kepada apapun, yang disebut dengan istilah independen. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan qiyamu binafsi. Dia hanya bergantung pada diri sendiri, tak memerlukan ibu. Sedangkan Nabi Isa memerlukan ibu, maka dia bukanlah Tuhan. Terkenal. Sudah itu, yang kedua kata Rasulullah, hei Aiham dan Abu Haritha, bukankah Nabi Isa alaihissalam itu makan? Iya. Minum? Bala ya Muhammad. Bala itu lebih memang dia makan ya Muhammad. Nah, setelah dia makan kan dia pipis ya. Wajarkah Tuhan itu pipis? Tidak ya Muhammad. Nah, itu dia. Maka Nabi Isa itu bukanlah Tuhan karena dia pipis dan dia juga berak atau air besar. Tidak wajarlah Tuhan itu ketergantungan memerlukan buang air kecil dan buang air besar. Tidak layak dia sebagai Tuhan. Nah, bahaya Muhammad. Iya Muhammad, betul itu. Nah, kemudian bukankah dia akhirnya wafat? Bukankah dia memerlukan makan minum, memerlukan mandi, memerlukan teman, memerlukan sahabat, memerlukan rumah, memerlukan tempat? Iya. Nah, kalau Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak memerlukan keadaan, waktu dan tempat. Dia tidak memerlukan sama sekali. Kalau itu dia bukan Tuhan. Nah, pada hari yang kedua mereka mulai geger. Iya, ya mereka terdiam semua. Apalagi surah Ali Imran tadi dibacakan oleh Rasulullah sampai terakhir, sampai ayat 60 seluruh sampai terakhir. Diawali dengan ayat yang ke-59 itu membuka berbunga-bunga, hati mereka bercampur haru, galau, bercampur-campur tak karuan, tak bisa mereka mengucapkan. Muka mereka merah padam, kadang-kadang mereka tersenyum, kadang-kadang mereka seolah mendapatkan satu mutiara yang baru. Akhirnya kesimpulannya, saking hebatnya Nabi Muhammad SAW berbandingan agama ini, 60 orang dari Najran ini, dari Najran ini masuk Islam. 60 orang tadi
mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau begitu ya Muhammad, nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu Muhammadar Rasulullah. Kami mulai hari ini mengakui tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad betul-betul Rasul utusan Allah. Nah, begitu jagonya Nabi Muhammad mau dijerat orang, malah orang itu yang terjerat. Bagaimana dengan logika yang sangat tajam Nabi Muhammad ini menghadapi mereka tanpa emosi, tapi dengan ucapan kasih sayang. Nah, akhirnya 60 orang dari Najran ini pulang dengan memeluk Nabi Muhammad. Apa katanya? Sudah sekian lama lampu kami padam ya Muhammad. Sekarang engkaulah lampu yang menerangi hati kami. Itu juga lah yang dirasakan oleh ketika Nabi oleh orang-orang kaum Ansar ketika menyambut Nabi Muhammad, ya kan? Rasa harunya itu, nah itulah yang kita kenal itu dengan Ta'am Badrun itu. Kami merasa kedatanganmu ya Muhammad seperti bulan purnama yang datang kepada kami. Bisa Ta'am Badrun lagi? Coba ya. Tala'al badru alaina wajaba syukur alaina. Ada tugasnya tiga. Badru alaina Min saniyati wajah wajaba syukur alaina apa yang engkau dakwahkan kepada kami lillahi. kepada kami itulah yang dirasakan mengharu biru oleh kaum Ansar. Itu juga yang dirasakan oleh 60 orang ini. Menangis dia peluk Nabi Muhammad. Sekian lama engkau yang ketemu. Kalau gitu benarlah sebetulnya ya Muhammad kedatangan kami 60 orang ini untuk merendahkan engkau. Kami menganggap hina engkau adalah budak dari Arab, artinya orang-orang rendahan. Kami ini adalah orang-orang besar, orang-orang yang istilahnya darah biru, keturunan raja-raja. Makanya pakaian kami cantik seperti ini. Nah, tapi ternyatanya engkaulah yang Muhammad yang kami tunggu-tunggu. Kami ayahnya. Nah, rasanya bulan purnama itulah yang terbit kepada kami. Nah, akhirnya mereka lah menyebar ke Rusia. Mereka lah yang menyebar ke Romawi, menyebar ke Afrika, ke Mesir. Mereka menyatakan diri masuk Islam. Nah, ini sekarang bergelora lagi 7.000 orang melalui Ahmad Medan, melalui Dardanai, mana di Amerika, di Australia, di Inggris, mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mungkin ini bisa jadi inspirasi Bang Haji Roma menciptakan lagu. Apa itu? Sekian lama. Terus sekian lama mereka menunggu gitu ya. Baru dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang unik dalam kisah ini. Ini panjang, saya potong saja ya. Yang uniknya mereka datangnya hari Sabtu. Nah, mereka mau sembahyang hari Minggu, ya kan? Nah, mereka mau sembahyang hari Minggu, katanya izinkan kami yang Muhammad menghadap ke timur. Kalau kita sedangkan kiblat kita ada ke barat juga di situ ya. Ada ke barat. Diizinkan oleh Nabi Muhammad. Mereka itu sholat pada hari Minggu itu menghadap ke timur. Silakan. Kemudian yang kedua, mereka ingin mencari lapangan untuk mereka sholat sembahyang mereka. Kata Nabi Muhammad, jangan cari lapangan. Di sini saja. Silakan menghadap ke timur di dalam masjid ini lah. Mereka itu bergetar, tidak sampai hati kami ya Muhammad. Separuhnya mau ikut, separuh tidak. Nah, yang berapa orang yang mau ikut terus lah. Karena mereka dah tergoda dengan Nabi Muhammad, malu dia kepada Nabi Muhammad. Akhirnya hanya beberapa orang saja yang sembahyang dengan cara mereka itu menyebarkan Isa dia. Akhirnya setelah itu pun mereka minta maaf kepada Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Sebetulnya kami sholat tadi sembahyang itu malu-malu ya Muhammad. Karena sudah lahir Nabi akhir zaman yang kami tunggu. Itu hanya sekedar meneruskan kebiasaan kami. Setiap hari Minggu kami menghadap ke arah timur, kami memuji Nabi. Nah, 60 orang
besar itu masuk Islam karena hebatnya ilmu perbandingan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada kisah gurunya siapa tadi? Gurunya tadi dah. Namanya siapa tadi? Maulana Al-Kiranami. Ini hebatnya. Maulana Al-Kiranami ini dari India. Waktu itu India dijajah oleh Inggris. Jadi jenderal Inggris yang tertinggi itu mencari siapa ulama India yang bisa, karena dia misionaris ini jenderalnya. Misionaris ingin mengkristenkan seluruh India. Yang padahal waktu itu kan kerajaan moral gitu ya, kerajaan Islam di India itu banyak. Lagi dua di sini. Nah, pada waktu itu muncullah Maulana Al-Kiranami. Muncul ya, dia pasti dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Ya, sebetulnya jenderal apa tadi bisa juga bahasa Urdu. Dan bisa bahasa Inggris, jelas memang dia orang Inggris kan. Nah, jadi berdebatlah mereka. Nah, ketika berdebat itu dia menghadap Al-Kiranami ini orangnya tidak populer, orangnya sejuk, lesu saja. Artinya tidak ingin cari popularitas. Nah, biasa-biasa saja. Jadi didahului oleh jenderal dari Inggris tadi di India. Apa katanya? Hei Maulana Al-Kiranami, saya bertanya kepada kamu, saya yakin kamu tidak bisa jawab. Apa? Bukankah cucu Nabi Muhammad namanya Husain itu dipenggal kepala, ditenang-tenang orang lagi. Pertanyaan saya kepada kamu wahai Al-Kiranami, di mana Nabi Muhammad ketika cucunya itu dipenggal orang kepala? Di mana Nabi Muhammad? Apa jawab Al-Kiranami? Cerdas pula Al-Kiranami. Nabi Muhammad SAW adalah di sisi Allah. Di mana Nabi Muhammad itu? Di sisi Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad itu ketika cucunya itu dipenggal kepalanya itu di sisi Allah, bagaimana komentar Allah kepada Nabi Muhammad ketika lihat cucunya itu dipenggal kepalanya, dia tidak membantu sedikit pun terhadap cucunya itu? Bagaimana sikap Allah terhadap seperti itu? Ya, yang jelas memang Nabi Muhammad menyerahkan urusan itu kepada Allah. Nabi Muhammad tidak ikut membelanya, cuma Nabi Muhammad berdoa di akhirat ketemu nanti dengan dia. Urusan itu diserahkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah. Ya, kalau sudah diserahkan kepada Allah, kata jenderal Inggris ini, apa jawab Allah? Allah pada waktu itu kata Al-Quran, ini logika dia saja ya. Allah waktu itu menangis. Kata Al-Quran, Tuhan menangis. God cry. Bisa kata Tuhan menangis? Iya, Tuhan menangis. Kata Al-Quran, apa yang ditangiskan oleh Tuhan? Kata jenderal, ya masih. Yang ditangiskan oleh Tuhan itu ialah ketika anaknya mati, dia tidak bisa membela. Anaknya itu tidak bisa. Kalau Yesus ketika mati, disalib, dia tidak bisa membela. Itulah yang ditangiskan. Nah, lalu betul lagi ya, siapa ini? Si jenderal tadi. Jadi rupanya akhirnya dia mengatakan dia tidak membelanya. Itu buktinya bahwa Nabi Isa itu bukan anaknya Allah. Dia hanya hamba Allah biasa saja yang dipilih sebagai utusan. Terdiam dia terpikul. Dia padahal ingin membesar-besarkan Nabi Isa ini dengan merendahkan Nabi Muhammad. Tapi Al-Kiranami tahu apa isi pikiran dari jenderal tadi. Akhirnya jenderal tadi terdiam. Iya. Jangan kan Nabi Muhammad lagi mau membela dirinya. Tuhan saja katanya tidak bisa membela Isa yang tadi saja. Nah, itu kesalahan kalian itu kata siapa? Kata Al-Kiranami. Akhirnya kata Nabi, tidak ada yang membela Nabi Isa pun. Bela Tuhan kata Nabi Isa. Kamu jenderal, bela Nabi Isa itu. Nah, kalau gitu memang kami tidak bisa membela. Nah, Al-Quran lah yang membela Nabi Isa itu. Kata Al-Kiranami. Bagaimana kata Al-Quran? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Iya dibela oleh Allah kata Al-Quran. Al-Quran lah yang mengangkat Nabi Isa namanya dari tuduhan orang-orang Nasrani, dari tuduhan orang-orang Yahudi. Dia tidaklah dibunuh dan dia tidaklah disalib.
wah termenung lah. Apalagi